teman-teman. Assalamualaikum. Perkenalkan Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan sebagai pengajar atau asisten trainer dari BCC Surabaya. Pada hari ini di tanggal 1 April 2021, saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian BNI kartu debit. Sebelumnya saya ingin membuat teman-teman semangat terlebih dahulu. Ketika nanti saya ucapkan semangat pagi, teman-teman balasnya pagi selama 3 kali ya. Oke, semangat pagi. Baik, sambutan yang bagus dari teman-teman. Terima kasih. Hari ini saya menjelaskan BNI kartu debit. Apa sih BNI kartu debit itu? Jadi kita membicarakan BNI kartu debit berarti adalah kartu tabungan begitu ya. Jadi uang yang tersedia di kartu ini itu based on atau berdasarkan dari uang yang ditabung oleh nasabah ya, baik itu melalui mesin ATM, melalui teller, itu akhirnya masuknya ke kartu ini. Jadi bukan kartu kredit. Nah, BNI kartu debit itu ada 3 macam ya. Kalau kita lihat gambar, ini adalah platinum ya, lalu ini adalah gold, lalu ini adalah silver. Ya, meskipun warnanya bagus tapi tetap dianggap silver. Oke, kita lanjut. Apa sih bedanya 3 kartu ini ya? Perbedaannya apa? Itu kita lanjut ke next. Nah, ini. Untuk silver, limit tarif transaksi rekeningnya silver 5 juta per hari ya. Untuk yang gold itu 10 juta per hari. Untuk yang chip, nah ini ya, chip itu apa? Jadi ada kartu yang itu ada chipnya, biasanya ada di sini ya, itu ada chipnya, berarti itu menunjukkan 15 juta per hari untuk limit transaksi rekeningnya. Untuk limit nominal dan jumlah transaksi pembelanjaan atau purchase begitu ya, itu silver 10 juta per hari ya, untuk gold 50 juta per hari, platinum 100 juta per hari. Nah ini ya. Baik, untuk ini sekarang untuk yang on us pin base ya, jadi maksudnya menggunakan pin begitu ya, itu unlimited, tidak terbatas. Untuk yang off us signature ya, atau menggunakan tanda tangan, berarti itu dibatasi 5 transaksi. Namun sekarang sudah tidak bisa ya, seharusnya menggunakan PIN semua saat ini. Sekarang untuk limit transaksi transfer antar rekening BNI melalui ATM ya, itu 50 juta per hari, gold 100 juta per hari, untuk platinum 100 juta per hari. Untuk limit transaksi transfer rekening bank lain melalui ATM itu 10 juta per hari, gold 15 juta per hari. Untuk yang ada chipnya 25 juta, untuk yang platinum 25 juta per hari, untuk ada chipnya 50 juta per hari. Untuk fitur e-channelnya itu adalah internet banking, SMS banking, phone banking, mobile banking. Teman-teman mungkin yang kurang familiar di phone banking ya, phone banking saya jelaskan sedikit. Jadi nasabah bisa transaksi hanya melalui telepon begitu ya. Jadi nanti bisa transaksi, misalnya nasabah ingin transfer, itu hanya dengan telepon begitu. Baik, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Oh, yang saya lanjutkan. Untuk biaya pengelolaan per bulan, silver 11.000 per bulan, gold dan platinum semua sama untuk pengelolaan rekening. Lalu biaya pengelolaan kartunya untuk silver 4.000, gold 7.500, platinum 10.000 per bulan. Untuk harga Rp11.000. Untuk biaya kartu baru 10.000 silver, gold 15.000, platinum 20.000, Garuda 25.000. Untuk penggantian kartu silver 15.000, gold 20.000, platinum 25.000. Lalu untuk Garuda 25.000 juga. Nah, ini ada kartu GPN ya. Kartu GPN adalah jaringan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri. Jadi tidak masuk ke Master, tidak masuk ke Visa atau GCB begitu ya. Untuk nomornya di awal tuh kelihatannya di 1934 ya. Itu adalah
kode untuk kartu GPN. Kekurangannya kartu GPN, kita tidak bisa transaksi online begitu ya. Jadi untuk kartu ini tidak bisa transaksi di marketplace, Tokopedia, Shopee tidak bisa. Jadi hanya bisa untuk tarik tunai ataupun menabung. Untuk fasilitas tarik tunainya kurang lebih sama dengan jaringan lain ya seperti Mastercard tadi gitu. Baik, kami jelaskan selanjutnya adalah untuk mobile banking ya. Jadi mobile banking adalah salah satu e-channel yang dimiliki oleh Bank BNI. E-channel itu apa sih? E-channel itu adalah jadi orang itu kan kalau mau ke bank dia harus datang ya, harus bayar parkir gitu ya, capek-capek meluangkan waktu, terus harus ketemu pindah tempat begitu ya. Nah sekarang bank ini atau Bank BNI memberikan inovasi ya, agar nasabah tidak capek-capek, tidak perlu capek-capek datang ke bank. Dia cukup download mobile banking ini dari Play Store atau App Store. Dia bisa melakukan apa saja yang sesuai dengan yang ada di kantor cabang. Meskipun ya nggak semuanya bisa. Jadi kalau misalnya nasabah ingin transfer, itu bisa juga melalui mobile banking. Membuka rekening melalui mobile banking juga bisa. Membuka deposito mobile banking juga bisa. Jadi mobile banking dasar pikirnya memudahkan orang, tidak perlu datang ke cabang, cukup akses saja dari mobile banking. Semua transaksi perbankan akan mudah di sini. Nah, ini adalah fitur biaya dan limit transaksi mobile banking ya. Yang pertama untuk transfer antar BNI 25 juta. Lalu untuk transfer antar bank online ya, ATM kerjasama 60 juta. Untuk clearing 25 juta. Pembelian pulsa ada voucher HP, GoPay, top up UniQ. Itu masing-masing untuk limit transaksinya 2 juta. Biayanya bebas ya untuk pembelian pulsa. Khusus untuk Telkomsel biayanya 1.500. Lalu untuk GoPay minimum Rp10.000. Pembayaran tagihan ya untuk kartu kredit BNI gratis, tidak ada biaya. Kartu kredit bank lain sesuai ini 7.500 dibebankan ke tagihan bulan berikutnya. Untuk bayar air ini 2.500. Ini ada banyak sekali pembayaran yang bisa difasilitasi oleh mobile banking, multi finance ya, seperti FIF, lalu ada asuransi, biaya pendidikan, pegadaian, itu adalah yang disupport oleh mobile banking. Nah, untuk mobile banking ini seringkali yang dikeluhkan oleh nasabah begitu ya, ketika kita nanti handle di layanan di dalam, itu seringkali nasabah tidak tahu caranya, bagaimana sih cara ketika password transaksi terblokir, ketika MPIN terblokir, itu tidak tahu. Jadi MPIN yang perlu teman-teman ketahui itu adalah password yang digunakan ketika login. Lalu password transaksi adalah password yang digunakan ketika transaksi. Nah, nasabah itu hanya perlu riset secara mandiri. Jadi dia hanya perlu logout terlebih dahulu ya untuk kembali ke tampilan awal mobile banking. Lalu di bagian bawah sebelah kanan itu nanti ada menu lupa MPIN atau password transaksi. Nah, itu nanti nasabah akan klik ya. Setelah klik itu nanti nasabah akan disuruh input user ID, nomor kartu ATM-nya, lokasi negara, lalu nanti akan menerima kode OTP. Kode OTP ini akan digunakan untuk membuat MPIN baru dan password transaksi baru. Jadi otomatis MPIN yang lama ya, password transaksi yang lama dihapus. Semenjak saat itu akan menggunakan MPIN baru dan password transaksi baru. Yang itu mana juga tidak boleh sama ya dengan MPIN dan password transaksi yang lama. Jadi harus baru. Lalu klik simpan, nanti otomatis blokirnya akan terbuka. Nasabah semenjak saat itu akan bisa membuka atau masuk loginnya menggunakan MPIN baru dan password transaksi baru. Itu yang pertama yang sering dikeluhkan oleh atau sering yang ditanyakan oleh nasabah di dalam layanan nanti. Yang kedua, ini juga sering kali ditanyakan atau dikeluhkan oleh nasabah. Jadi nasabah tidak menerima kode OTP. Teman-teman mungkin saya perlu jelaskan ya bagaimana registrasi ataupun aktivasi ketika mobile banking ya. Atau saya jelaskan ketika lupa MPIN saja. Itu kan nanti ketika lupa MPIN tahapannya adalah inputkan user ID, nomor kartu debit, lokasi negara, lalu terima kode OTP. Nah itu ya.
Nah, kadang-kadang nasabah itu ketika tahapan kode OTP ini itu biasanya tidak terima kode OTP. Padahal nasabah sudah kirim SMS verifikasi, tapi kode OTP-nya tidak masuk ke handphonenya. Nah, kan teman-teman yang perlu jelaskan kepada nasabah nanti adalah yang pertama, pastikan SIM satunya adalah menggunakan SIM handphone yang terdaftar di mobile banking. Itu jangan sampai di SIM 2, tapi di SIM 1. Lalu yang kedua, dipastikan untuk pulsa regulernya itu cukup. Jadi harus menggunakan pulsa reguler yang cukup di SIM 1. Yang ketiga, jangan sampai menggunakan jaringan WiFi untuk internetnya, tapi jaringan pakai data seluler dari SIM 1. Lalu yang keempat, silakan klik tekan tombol back ketika sudah kirim SMS verifikasi agar kembali ke layar mobile banking. Biasanya nanti kode OTP akan masuk setelah itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin kalian semangat lagi. Semangat pagi! Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.